Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Al-Ghaus Official dan sahabat Nasih Official, Nasihuddin Official, pada malam hari ini kami sedang kumpul-kumpul keluarga sebenarnya. Kumpul keluarga ke-6 harinya saudara kami, ibunda kami, nenek kami, ayunda kami, Murtasiah binti Musa. Jadi karena sambil nunggu saudara-saudara yang lain, ngopi bareng maunya, ngopi bareng bersama Kang Alamsa. Kok sing ditakon dewe, sing jawab teger kok obrolan keluarga rene ya. Kok bersama Kang Alamsa bersuara deh. Sama Abah Jaman, tembek kan ditakon Abah Jaman ya. Ya barangnya mah tadi itu pemirsa, tadi itu nanya gimana sih kalau kita ini bekal kematian itu apa aja, apa gawa lontong sayur takononku, tapi dari jauh ngomongnya nggak kelihatan dia, atau mendingan kita di saksi nanti di bukti di jariah nanti di alam akhirat. Makanya kumpul di sini nih. Nah, mudah-mudahan juga siapa tahu ada ada yang manfaat, bisa kita ambil pelajarannya dari mereka ini. Wih, di sini menyamar semua ini, kayak singa aja tuh, kayak orang yang nggak ngaji ya nggak. Dalamnya mas santri semua tuh, ceritanya. Sekarang kita mulai. Oh, tuh muka dima sambil ngerokok pemirsa, mohon maaf ini mas. Hei, iya. Sekarang ayunda kami, Teh Murtasiah, sudah ngeduluin, dipanggil sama Allah. Kesan Kang Alamsa gimana tuh kesannya tuh? Ya kalau kesan saya ya ditinggalin aja ya sedih lah. Ya sedih nanti mengambil kacang bisa. Merasa sedih, merasa ketinggalan. Ya, merasa ditinggalin ya. Merasa ditinggalin. Sedih. Padahal kita juga nanti calon mati ya. Iya, kita bakal kemana? Si anu bae aja kayak dibantu kayak formil amsal bah ya. Tapi bah kita aja kita tarik formil mana gitu. Ih, kayak musyawarah 17-an. Saya mau nanya kalau Coba aku mau nanya Pak Irsa, tenang aja. Kenapa orang kalau setiap ada orang meninggal itu pasti keluarga itu nangis? Itu dulu ya. Jadi Kang Alamsa nanya, kenapa kebanyakan orang setiap ditinggal keluarganya meninggal menangis? Jawaban pertamanya itu karena nggak ketawa. Satu, itu pasti itu. Nggak ketawa ya? Iya. Jawaban yang keduanya, pertama dia berpikirnya bahwa tamatnya, selesainya kehidupan ini mati. Sesungguhnya hakikatnya bukan. Karena mulainya perjalanan yang sebenarnya itu pintunya namanya kematian. Makanya di situ ada kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup akan mengalami kematian. Bukan setiap yang hidup akan diakhiri kematian, tidak. Oh, gitu. Ya. Nah, kalau kita menanamkan diri kita bahwa perjalanan terakhir adalah kematian, itu yang terjadi. Berpisah, nangis. Nangis itu memang sudah sunatullah. Ya, yang nggak boleh itu meratapi, itu yang nggak boleh. Rasulullah juga melarang itu sedih itu wajar, lumrah. Jadi gitu. Kalau kita berpikirnya akhir daripada hidup adalah kematian, benar, udah pasti itu yang terjadi. Waduh, nggak ketemu lagi, salah. Justru dia udah tenang. Kita yang dipikirin kita nih, apa yang disiapin bekal kita ketika kita menghadapi kehidupan setelah pintu mati itu yang kita tangisi sebenarnya, bukan diri yang sudah
sudah duluan, yang ditangisin kita nih, apa bekalnya? Tuh, awas rungkat. Rungkat mending. Iya, rungkat urusannya, waduh, sokongan gua nih repot ya. Pas lagi masyarakat, lagi kena musibah, kameranya rungkat. Nah itu Kang Alam Sah. Ketawar nggak? Artinya bisa diterima ya? Ya bisa diterima. Nangis boleh, sunatullah, tapi yang nggak boleh meratapi. Itu tuh yang nggak boleh. Rasulullah juga ngelarang. Wajar nangis mah. Di goblok dia orang nangis, kan oh dia. Cuman karena pertanyaan tadi itu kenapa seperti itu? Itulah jawabannya, saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan para sahabat-sahabat Nasih official dan sahabat-sahabat Al-Ghaus official juga bisa dapat memahami ya, jangan berlarut, nggak boleh itu ya. Buat itu. Saya mau nanya nih dari luar saja ya. Ada suara tapi nggak ada rupa. Namanya itu interaksi dengan gaib terus. Belum maklum pemirsa, ini mah channel ada unsur gaibnya tapi saya bayang. Iya bismillah ya. Udah. Jadi kajian yang kemarin itu tentang filosofi cicak-cicak di dinding itu, ada yang komen. Nah, minta penjelasan bagaimana filosofinya cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Oke, itu pertanyaannya ya. Sekarang sebelum saya jawab, saya harus pastikan dulu yang bertanya. Ya, saya harus pastikan dulu yang bertanya. Pastikan dia punya analisa. Nah, menurut yang bertanya apa dulu nih? Mewakili para yang sama menafsirkannya. Menurut yang bertanya, arti filosofi atau analogi cicak-cicak di dinding diam-diam merayap datang seekornya mengkap lalu ditangkap itu apa? Itu masuknya dalam kategori rezeki lah bahasa ini. Ya, larinya ke rezeki. Ya, rezeki. Ketika Allah memberikan rezeki itu, Adopsi dari mana itu? Hah? Bukan ya, ya. Ada apa? Adopsi dari nyamuk kali. Konon tayo Karena cicak dari datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap, berarti edukasinya dari nyamuk itu kali. Kalau menurut Habib Maulana gimana? Wow. Oke, kalau menurut analisa saya mah, setiap apa yang objek yang kita lihat, ya sama aja orang buta, 5 orang buta megang gajah, seperti itu. Ya kan kita tahu artinya kan, yang kata yang megang buntutnya. Yang namanya gajah sekarang saya sudah tahu bentuknya panjang, ujungnya berbulu. Bener, yang karena yang dipegang buntut. Tapi disangkal sama yang megang perut. Bukan, salah itu. Yang namanya gajah mah itu gede tuh. Saya juga sampai nggak kepegang. Benar, karena dipegang perutnya. Begitu juga dengan yang lainnya. Tapi apa yang dibahas cuma satu, gajah. Coba kalau mereka buta, dibukakan matanya, oh iya, gajah itu lengkap, ada buntut, ada perut, ada belalai, ada gading dan sebagainya. Sama juga menganalogikan antara cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Kalau dilihat dari sudut pandang rezeki, benar bahwa rezeki itu semua sudah disiapkan sama Allah. Walaupun itu namanya cecak, gimana dia carinya nyamuknya? Ngerayap, iya ngerayap. Apakah dia nyari nyamuk? Enggak. Orang nyamuk mau datang sendiri. Artinya gambaran kalau sudah rezeki kita sudah disiapin sama Allah datang. Kitanya aja yang kurang bersyukur. Rezeki sudah disiapin sama Allah didatangkan. Cuman permasalahannya hati kita tahu nggak bahwa itu dari Allah. Itu analogi ke sana, apa maksudnya yang kerja gitu ya. Jadi kalau sudah Allah nyiapin rezeki didatang tuh apa yang disiapin bukan ditengkram, karena si cecek mah ngambil makanan atau ngambil rezeki yang disiapkan sama Allah bukan pakai ceker, pakai lidah. Ngelel dikit ya kan gitu. Ngelel gimana? Ngelel Pak Ustaz? Gitu. Senjatanya kan ngelel itu, ya kan? Ngelelan tuh. Itu rezekinya di situ. Tapi orang politik, ya kalau orang politik menganalogikan kemana intelijen larinya itu, ya kan? Cek.
dia mendap. Ketika sudah datang langsung diambil itu dari sudut pandang politik, ya kan? Kalau sudut pandang rezeki mah udah disiapin, sececak segitunya, geng ngerayapnya tetap disiapin sama Allah. Tuh. Sampai nyamuk tidak sadar kok gue digiring ke sini. Ya kayak memang Allah yang menggerakkan. Artinya apa? Satu helai rambut pun, satu helai daun pun yang jatuh ke muka bumi tidak lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, makanya gak usah khawatir. Tugas kita mah ngejalanin ibadah aja wis konon bae. Lillah aja karena Allah. Contoh saya ke sini tuh. Kalau nggak dibetot-betot tarik-tarik syarat-syarat ke sini, nggak dapat rezeki kacang rebusku. Contoh konon bae. Hak lalu ditangkap, ketemu Kang Alamsan, ketemu Kang suara doang nggak ada rupa. Nanya cecek di dinding. Itu saudara-saudara sekalian. Filosofinya intinya biar enak, biar pendek, biar selesai. Rezeki be. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa tunduk dan patuh kepada Allah, takwa sama Allah, Allah akan angkat kesulitannya, Allah akan siapkan rezeki yang tanpa disangka-sangka datangnya. Contoh nyamuk tadi itu. Yang ini insya Allah obrolan-obrolan santai, tapi ada tarbiyah di dalamnya, ada pendidikan di dalamnya, ada pesan moral di dalamnya. Insya Allah ya. Kalau nungguan apa namanya Kang Alam nih, kalau senyum gue masalah manisnya, coba go. Senyumnya manis. Salah satu orang tadi coba. Coba, ya terus sambil sembari minum ya saya. Minum nggak apa-apa. Kan saya istilahnya belum kepaham bener Kak Ustadz, ya kan, masalah katanya kalau jenazah itu kalau seumpamanya kita nangis ketetesan air mata itu katanya memberatkan jenazah nih, itu kan istilah itu gimana itu Pak Ustadz itu maksudnya saya hadis tadi Rasulullah SAW tadi itu menangis itu sudah sunatullahnya boleh, yang nggak boleh meratapi. Kenapa tidak boleh diratapi? Karena dikhawatirkan tadi itu sampai netes air ini nih nyiksa si mayit, bukannya bagus nyiksa si mayit. Orang gak usah tetesan mata, ya kan, mandiin mayit tuh, ya kan. Anak kan di lebih afdolnya kan anak-anak yang soleh ya yang mandiin. Tapi kalau anak-anaknya nggak pada sholat, bukan kan, nggak ngejaga ibadahnya, itu kayak nyiram air timah itu. Nggak nyiram air timah, tangis ditangisin. Nah waktu hidup kemana aja lu, kan begitu tuh. Makanya itu tidak boleh, tidak dianjurkan itu, ya. Netes sampai netes baju mata itu, kitanya nggak rela, ya kan. Kasihan si mayitnya, kesiksa itu. Yang harus disegerakan di dalam syariat Islam itu yang pertama memberi nama anak, menikahkan anak harus disegerakan itu dalam syariat Islam. Nggak boleh dinanti-nanti engkau-engkau. Kalau sudah mampu banget cepet nikahin. Yang kedua bayar hutang, nggak boleh di engkau-engkau dalam syariat. Yang ketiga menguburkan mayat, jangan sampai dinanti-nanti mengurusin. Iya, ngurusin mayat itu harus disegerakan itu. Nggak nunggu. Ini secara syariat, bicara syariat ya, bukan bisa bicara pertimbangan segala macam. Ini syariat, syariat. Nunggu saudara yang dari Bandung lah, nanti sore baru nyampe, sedangkan dia meninggalnya udah kemarin sore. Itu nggak boleh itu dalam syariat Islam. Kasihan si mayitnya. Karena apa? Dikhawatirkan tadi itu salah satunya loh ya. Meratap, nangis sampai netes, nyiksa. Karena udah waktunya dia pulang, dipanggil sama Allah, diberatin. Tuh, itu hikmahnya di situ. Nggak boleh. Khawatir menyiksa si mayit sampai ke sono. Pelajaran ada tarbiyah di dalamnya. Pendidikan untuk kita semua itu. Seren. Saya udah ngasih tahu tuh ya, udah ngingetin. Jadi kenapa di dalam setiap tahlilan ataupun ini ada makanan dan minuman? Itu secara tarbiyahnya seperti apa? Kita ini hidup di masyarakat Indonesia ini, termasuk jujur saya NU ya, kalau saya asli NU. Tradisi kita mah yang namanya itu jariah sebetulnya. Jangan dianalogikan, dia kan lagi susah, ya kan? Dia kan lagi susah, kenapa disuruh masak segala macam?
Lah ya benar, kalau memang perkaranya seperti itu disumbang dia orang kan begitu. Nah sedangkan bagi si ahli musibah ini ingin apa namanya mendoakan, ya kan, telah putus amal soleh seorang anak Adam ya ketika dia mati kecuali 3 perkara: doa anak yang soleh, ya kan, ilmu yang bermanfaat, sodako jariah. Ini masuknya ke dalam sodako jariah nih. Bangun dimin. Iya, masuknya ke dalam jariah. Siapa jariah ini juga yang akan bisa membantu si mayit. Oh, makanya kalau dimakan senang itu semua juga berdasar ya. Di jariah banyak jariah pakaiannya. Yang lebih afdolnya lagi memang dari harta bendanya, bukan dari minjem. Awas itu yang nggak boleh itu ya, dari minjem atau dipaksain, enggak, dari apa yang urunan tuh keluarganya. Ini jariah ini ketika kita makan kitanya senang ya, kitanya jadi awas dahaga kita jadi hilang, itu jadi bisa menyelamatkan si ahli mayit tuh, ahli kubur itu ke sana artinya terasa. Jadi bukan ini boleh nggak boleh apa, hanya orang di jariah dia gitu. Kan begitu. Kalau di kampung saya itu di Menggalason di Gunung Katun, sampai kalau ada yang meninggal, karena saya pelaku sejarahnya dulu ya, saya dipanggil suruh baca Al-Quran 30 juz. Oke, semua barang-barang dia kayak macam lemari atau kursi, terus apa namanya, dan semua harta-harta dia itu diserahin ke saya. Jariah dia. Pertama, kalau kita artikan di situ sebagai hadiah untuk kita, boleh. Kedua, amal jariah dia, apalagi yang hidup, jangan sampai memberatkan dia sehingga dia disiksa kubur. Nah, untuk menyelamatkan dia selain doa, tadi itu amal soleh dia, sodako jariah namanya. Itu jangan durder, nggak bisa lagi sama si mayit. Tapi ada salah satu syair yang diciptakan di Jawa Tengah. Syair kata-kata mutiara. Syair apa kata-kata mutiara itu? Coba. Pada malam Jumat ahli kubur balik nang umah. Gimana? Anak lagame bang. Saban malam Jumat ahli kubur balik ning omah. Ono ya. Kanggo jaluk dulu wacan Quran najan sakalimat gitu ya. Iya. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali ning kuburan mangku tangan tetangisan. Di hadisnya mah nggak ada itu sebenarnya mah ya. Itu apa namanya, kias itu kias ulama ya. Setiap malam Jumat itu bahwa ahli kubur itu datang ke rumah ya, datang ke rumah dengan harapan keluarganya itu ada yang mendoakan, minta bekal lagi tuh, minta bekal lagi setiap hari Jumat itu datang ya kan, untuk minta doa. Bayangin kalau malam Jumat kitanya lagi doa atau melakukan aktivitas yang tidak membantu meringankan beban waktu di kolom kuburan. Itu yang membuat dia banjur balik lagi ke kuburan sambil berbesmili, air matanya keluar begitu di pangkutan. Tega bener anak gua, tega bener adik gua, tega bener Mang Jaman itu kan begitu umpamanya ini mah. Gua ini butuh doa, gua ini butuh dibantu biar enteng, biar nggak banyak pertanyaan segala macam. Ay, Mang Jaman ngedekok doang ning kono, nyompok ning pojok je. Kononku nangis lagi dia. Apalagi cengker pembagian harta, udah nangis bener baik. Artinya itu kan motivasi. Jangan sampai kita lalai fadol atau keutamaan Sayyidul Ayam, tuannya hari.
ya penghulunya hari yaitu hari Jumat itu perbanyak amal soleh. Kesono larinya sebenarnya mah. Begitu hari Jumat banyak tuh amal soleh, baca sholawat banyakin, baca Al-Quran jangan ditinggalin, baca Yasin, malam kita doain para yang mendahului kita. Itu sebenarnya mah konon cecak-cecak di dinding. Iya, om ngapa di dinding tadi ya? Iya, anda aja tegang amat sih. Kebate gitu. Rasa kerpasnya apa? Dalam surat Al-A'raf ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bahwa setiap umat itu sudah ditentukan ajal-ajalnya, jadi nggak bisa sok tahu kita ya, nggak bisa sok tahu, sudah ditentuin sama Allah ajal-ajalnya. Oh, awas ini pelajaran, Bukan daftar urut ya. ya. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila ajal itu sudah datang, la yastakhiruna sa'ah, nggak bisa kita undur-undur, wala yastaqdim, dan nggak bisa kita maju-majuin request. Israel nanti dulu sih, minggu depan saya mau hajatan, saya mah jangan dicabut dulu, nggak bisa, orang udah jadwalnya tuh. Dan kita nggak tahu kapan matinya, siapa duluan matinya, kenapa kita rahasia Allah. Yang perlu kita persiapkan adalah bekal hidup setelah mati. Jangan dipikir kita setelah mati udah mati, nggak hidup di sana. Bekalnya apa ya sekarang ini, mumpung tuh masih dikasih kesempatan amal soleh kita tingkatin. Yang nggak sholat cepat ke sholat gitu. Mungkin setelah ini saya mungkin, atau ente, kita nggak tahu apa yang mau dibawa kesombongan kita terus. Ilmu kita nggak punya, ilmu kita ilmu punya Allah, kita dititipin supaya kita nggak nubur-nubur. Dengan ilmu hidup menjadi mudah gitu maksudnya. Karena sifat ilmu, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, bisa nerangin kegelapan kita, ketidaktahuan kita. Tuh gunanya ilmu, makanya Allah titipin. Salah satu sifat Allah yang dititipkan manusia, salah satunya ilmu. Ano udah tentuin ajal-ajalnya. Akor konon hak lalu ditangkap. Enggak, pertanyaan mengalami banyak. Banyak, cuman gak mau dikeluarin. Dia lagi banyak masalah, Benar. jadi pancing-pancing. Kalau mau orang tetap iya, kalau dan pakai masalah asli. Bener. Pertama mikirnya Arab Idul Fitri ki urung duwe cekelan. Kan kono, udah kono ta. Oh, semikirnya sing anu kan urung uli bae. Iya ya. Coba semua dulu ya. Segitu aja lah ya. Mudah-mudahan bermanfaat, diluaskan rezekinya. Jangan lupa subscribe, like, and share, komen juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci maju cuma satu. Jangan mundur.